Di manakah Yesus berada di antara kematian dan kebangkitannya? Lukas 23:43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Katakan amin. Perkataan Yesus kepada salah satu penjahat yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Raja dalam hidupnya, ini akan menuntun kita untuk mengerti di manakah Yesus berada tatkala itu. Yesus menjawab pengharapan salah satu penjahat yang sudah bertobat ini dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ucapan ini disampaikan oleh Yesus sebelum dia menghembuskan nafas terakhir atau mati di atas kayu salib. Lalu pertanyaannya muncul, di manakah sebenarnya Yesus berada di antara kematian dan kebangkitannya? Ada dua. Kita lihat yang pertama. Menurut Injil Lukas 23:43 mengatakan bahwa Yesus Kristus berada di Firdaus bersama-sama dengan salah satu penjahat yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Raja. Bahkan dia sudah menyadari kesalahan-kesalahan lalu bertobat. Apa itu Firdaus? Apakah Firdaus benar-benar ada atau hanya sebatas mitos? Menurut Kamus Gering mengatakan bahwa Firdaus istilah dalam bahasa Yunani berarti Taman Eden. Dalam Perjanjian Baru diartikan sebagai sorga atau tempat kediaman jiwa-jiwa yang berbahagia. Firdaus kata pinjaman dari bahasa Persia yaitu Pairi Daisa, artinya taman yang dikelilingi tembok. Aslinya suatu kata dari Persia. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kata Firdaus dipakai untuk mengartikan taman, kebun pohon, taman kesenangan. Kata Firdaus hanya dipakai untuk taman di mana Tuhan menempatkan manusia pertama sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Tertulis di Kejadian 2 ayat 1-3. Lalu manusia pertama menjadikan Firdaus sebagai tempat dan rumah di dalam Taman Eden. Alkitab memberitahukan kita bahwa Firdaus atau taman itu sebagai tempat yang benar-benar ada di dalam pasangan manusia pertama yang hidup tanpa penyakit dan tanpa kematian. Kejadian 1:27 dan 28. Dalam Perjanjian Lama, pada awalnya Allah menghadirkan Firdaus turun ke bumi sehingga manusia pertama dapat tinggal dengan penuh kehidupan abadi. Kerukunan dan kedamaian pun tetap berjaya. Rasa sakit, penderitaan, dan kematian tidak ada di sana ketika manusia tidak taat pada Allah. Lihat, maka Allah mengusir manusia tersebut dari taman itu. Lalu Allah menjaga taman tersebut dengan dikawal para malaikat, bahkan disembunyikan oleh Allah. Orang Yahudi pun percaya juga bahwa Firdaus ada pada zaman mereka, tetapi secara tersembunyi. So Firdaus yang tersembunyi inilah tempat kemana dibawa jiwa bapak-bapak leluhur, orang-orang pilihan, dan orang-orang benar. Firdaus kuno, Firdaus yang akan datang, Firdaus sekarang dipandang sebagai satu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Firdaus dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Firdaus dalam bahasa Yunani disebut Paradeisos. Terdapat 3 kali dalam Perjanjian Baru, yaitu di Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat ke-4, dan Wahyu 2 ayat ke-7. Nah, dalam Lukas 23 ayat 43, Yesus menggunakan kata Firdaus untuk menunjukkan ke tempat jiwa segera sesudah seseorang mati. Bandingkan Firdaus yang tersembunyi dalam pikiran yang terakhir di masyarakat Yahudi. Pikiran yang sama terdapat juga dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus di Lukas 16 ayat 19-31. Nah, dalam 2 Korintus 12 ayat ke-2-4, Paulus menuliskan tentang pengalamannya yang diangkat ke Firdaus. Di situ didengarnya kata-kata yang tak dapat diucapkan manusia. Nah, dalam hal ini Firdaus sama dengan surga dengan kemuliaannya. Bisa jadi sama seperti Firdaus dalam Lukas 23 ayat 43. Tempat yang satu-satunya membicarakan Firdaus dalam pengertian eskatologi ialah Wahyu 2 ayat ke-7. Nah, disinilah Yesus menjanjikan akan memberikan Firdaus sebagai karunia kepada siapa yang menang. Katakan amin. Nah, Firdaus yang sekarang akan nyata dalam kemuliaannya yang sepenuhnya dengan penggenapan yang terakhir. Pikiran mengenai adanya taman Allah di dunia yang akan datang mendapat tekanan yang kuat dalam pasal-pasal terakhir dalam kitab Wahyu. Lambang dari pohon kehidupan, air kehidupan, dan buah yang datang 12 kali setahun merupakan kesaksian tentang kemuliaan Firdaus yang akan datang. So, di manakah Yesus berada di antara kematian dan kebangkitannya? Di Taman Firdaus, di Firdaus. Di sanalah Tuhan bersama dengan penjahat yang bertobat itu. Maka kita berdoa agar setiap kita boleh dijemput oleh Tuhan di awan-awan permai, kita datang ke Taman Firdaus. Katakan amin. Yang kedua, yaitu di 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19 mengatakan,
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Amin. Menurut Alan M. Stevens, dalam arti bahasa Indonesia mengatakan bahwa ungkapan dihidupkan oleh roh kemungkinan tidak menunjuk pada Roh Kudus. Baik daging maupun roh tidak mempunyai kata sandang dalam bahasa Yunani dan paling baik dimengerti sebagai petunjuk. Dalam kontrak yang menyolok kepada dua bagian pokok atau kondisi yang berurut dari hakikat manusia Tuhan kita. Maksudnya gini, menunjuk pada tubuh dan jiwa roh dari manusia Yesus. Kita diberitahu bukan bahwa roh manusianya pergi ke Hades dan lalu menunggu penghakiman terakhir dan kematian kedua di sana. Tetapi bahwa roh manusianya menikmati manfaat dari dihidupkannya roh itu. Yaitu masuk dalam kehidupannya lebih penuh dalam roh manusianya yang dihidupkan sebelum tubuhnya dibangkitkan dari kubur. Ia bisa pergi ke tempat di mana roh-roh jahat ada di dalam penjara. Menunggu penghakiman pada hari yang besar. Dan mengumumkan kepada mereka kemenangannya atas kematian. Dan tentang konsekuensi dari tindakan jahat mereka terhadap manusia. Dengan demikian, ia membuat mereka sadar bahwa penghakiman mereka sendirilah yang akhirnya dipastikan. Katakan amin. Dengan demikian, ia membuat mereka sadar bahwa penghakiman mereka sendiri akhirnya dipastikan. Mari saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sebenarnya ada di mana, yaitu di surga yang kekal. Maka kita berdoa, bila suatu hari ketika Yesus menjemput kita di awan-awan permai, kita pergi bersama dengan Tuhan, hidup di surga bersama Bapa selama-lamanya. Yang mau dan setuju dengan saya bersama-sama, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.